Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hadir semuanya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ASEAN, kemudian peran Indonesia dalam lingkup ASEAN itu apa. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah agar dapat mengidentifikasi apa saja barang-barang impor yang bisa kita perjualbelikan di lingkungan ASEAN, kemudian apa sih peranan Indonesia di ruang lingkup ASEAN. Nah, yang pertama kita harus tahu ASEAN itu apa sih? Nah, ASEAN itu adalah perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, ASEAN ini terdiri daripada 11 negara. Bisa kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu adalah ada Indonesia sebagai salah satu anggota dari ASEAN. Yang kedua adalah Malaysia. Yang ketiga adalah Singapura, yang keempat adalah Thailand, yang kelima adalah Filipina, yang keenam adalah Brunei Darussalam, yang ketujuh adalah Vietnam, yang kedelapan adalah Laos, yang kesembilan adalah Myanmar, yang kesepuluh adalah Kamboja, yang kesebelas adalah Timor Leste. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada negara yang ada di ASEAN. Nah, di ASEAN ini ada beberapa kerjasama yang dilakukan. Yang pertama itu ada yang namanya ASEAN Aceh Fertilizer Project, atau yang pertama ini adalah kerjasama di bidang industri. Ya, ada 5. Yang pertama itu ASEAN Aceh Fertilizer Project. Ini berada di Indonesia, ya. Jadi pabrik ini memproduksi pupuk. Kemudian yang kedua adalah ASEAN Korea Project, bertempat di Malaysia. Ini juga sama, yaitu industri di bidang pupuk. Yang ketiga ada ASEAN Copper Fabrication Project. Ini bertempat di Filipina. Ini pabrik ini memproduksi, yaitu mengolah tembaga. Yang keempat adalah ASEAN Vaccine Project yang bertempat di Singapura. Nah, kerjasama ini adalah pabrik daripada vaksin. Kemudian yang kelima itu ada pabrik rock salt soda ash project yang bertempat di Thailand. Nah, pabrik ini memproduksi yaitu soda abu, ya. Kemudian kerjasama yang kedua itu di bidang sektor cadangan pangan. Nah, ini mungkin bisa kita lihat sama-sama, ya. Jadi Indonesia itu menjadi salah satu lumbung pangan dari ASEAN. Karena apa? Karena Indonesia itu ternyata punya banyak sekali lahan pertanian dan ladang pertanian yang kita punya, ya. Di sekitar kita juga banyak, ya. Ada ladang padi di belakang. Nah, yang ketiga itu ada AFTA. Nah, kerjasama ini yaitu menyangkut perihal perdagangan produk lokal. Jadi kalau misalkan kita mempunyai produk-produk lokal, misalkan kalian itu punya kerajinan yang terbuat dari cangkang kopi, nah itu bisa dipasarkan, ya, di ASEAN. Mengenai perdagangan produk lokal. Nah, yang keempat itu ada yang namanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, kegunaan daripada kerjasama ini adalah untuk pekerja, ya, serikat pekerja yang ada di ASEAN. Jadi kalau misalkan Bapak ingin bekerja ke Thailand ataupun kemanapun, nah ini dibawahi yang namanya organisasi MEA, ya. Jadi kita terjamin terlindungi dan aman, ya, untuk bisa bekerja misalkan di luar negeri yang itu berserikat dengan termasuk ke dalam negara ASEAN. Kemudian yang kelima itu yaitu sektor pariwisata. Nah, ini adalah salah satu keuntungan kita sebagai negara maritim, ya. Kita memiliki banyak sekali sektor wisata. Contoh yang paling mendunia itu kan Bali, ya.
Bali itu kan sangat kental dengan tradisinya, kemudian pantainya juga itu kan sangat terkenal ya, Pantai Kuta Bali. Nah itu termasuk ke dalam sektor wisata yang bisa dikembangkan ya. Kemudian yang keenam adalah SEA Games. Nah ini yang biasanya paling ramai ya. Jadi setiap beberapa tahun sekali itu ada yang namanya SEA Games. Nah SEA Games ini merupakan ajang sebagai hiburan juga ya. Jadi di situ terdapat banyak cabang olahraga yang dipertandingkan. Contohnya itu bola, kemudian atletik dan lain sebagainya ya. Itu untuk SEA Games. Kemudian ada yang terakhir itu adalah pusat promosi ASEAN. Nah ini berguna untuk bagi kita yang memiliki misalkan brand-brand atau apapun itu produk, kemudian kita bisa promosikan ya di negara-negara ASEAN gitu. Nah kemudian perannya apa sih Indonesia di mata ASEAN itu? Yang pertama itu adalah sebagai pelopor dan pendiri AFTA. Nah ini kita sebagai kebanggaan bagi Indonesia ya, ternyata kita itu adalah pelopor dan pendiri AFTA yang tadi, yaitu perdagangan produk lokal ya. Jadi bagi kalian yang memiliki produk-produk lokal yang khas dan kalian produksi sendiri, kalian bisa kerjasama dengan AFTA. Kemudian yang kedua itu peran Indonesia itu di lingkup ASEAN itu yaitu sebagai markas Komite Pangan, Pertanian dan Kehutanan. Nah ini sangat selaras sekali ya, karena kita memiliki hutan yang luas, kemudian ladang yang luas ya. Kita menjadi markas Komite Pangan gitu ya, Indonesia itu. Nah yang ketiga itu adalah kita pernah 4 kali sebagai tuan rumah SEA Games. Nah ini juga sebuah keberuntungan bagi kita ya. Di samping SEA Games ini juga kan dapat mendatangkan banyak turis-turis asing yang kesini dan bisa menggenjot sektor pariwisata juga ya. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai penyelenggara pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi. Yang kelima itu sebagai pelaku kegiatan ekspor impor dan perdagangan bilateral. Nah ini yang sangat membantu sekali dalam bidang ekonomi, yaitu ekspor ya. Misalkan kita sebagai pemilik perkebunan sawit terbesar, nah kita bisa ekspor tuh apa yang kita punya, misalkan minyak ya, kita bisa jadikan komoditi ekspor keluar ya, ke negara-negara ASEAN ini kita ekspor. Misalkan ada lagi contohnya yaitu kelapa. Nah kelapa juga bisa kita ekspor ya. Ternyata banyak sekali yang peran kita atau peran bangsa Indonesia di ruang lingkup ASEAN. Nah agar lebih memahami materi yang Bapak jelaskan, kita bikin kelompok 4 orang ya. Jadi nanti kalian mengidentifikasi apa saja barang-barang yang bisa kita ekspor, kemudian apa sih posisi atau peranan Indonesia di kawasan ASEAN ya. Silahkan. Nah sudah paham kan? Tadi kita juga sudah mengerjakan atau berdiskusi tentang barang-barang apa saja yang bisa kita ekspor, kemudian posisi atau peran Indonesia di kawasan ASEAN ya. Jadi ternyata banyak sekali ya barang-barang yang bisa kita ekspor yang ada di sekitar kita saja ya. Misalkan komoditi yang umum, misalkan kelapa, jagung gitu ya, padi di bidang pertanian itu bisa kita manfaatkan sebagai komoditi ekspor. Apalagi kerajinan-kerajinan yang ada, kerajinan tradisional, misalkan kerajinan dari bambu atau kerajinan dari rotan atau kerajinan dari bungkus kopi, itu juga bisa kita gunakan sebagai komoditi ekspor. Nah sampai sini mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kita semuanya, dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.